bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tak kuat menanjak, belasan penumpang terluka dalam kecelakaan truk di Lombok Tengah. Penyelundupan puluhan burung langka ke Pulau Jawa digagalkan. Perbuatan mulia, petugas embarkasi Lombok rela gendong dan suapi calon haji lansia. Tiga kilogram narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dimusnahkan kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Barat pada Rabu siang. Pemusnahan tak kurang dari 2,9 kg sabu-sabu dan 643,26 gram ganja dilakukan bersama ribuan botol minuman keras yang disita petugas selama 2 bulan lalu. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi Pekat Rinjani 2025 dan juga giat pemberantasan narkotika yang melibatkan Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB. Banyaknya barang bukti yang diperoleh menjadi bukti jika NTB masih menjadi pasar yang menjanjikan untuk peredaran narkotika dan juga miras ilegal. Barang bukti narkotika dan miras yang akan dimusnahkan saat ini mendapatkan penetapan penyitaan dari pengadilan negeri setempat, yaitu sabu 2.965,568 gram atau 2,9 gram, ganja 643,26 gram, dan miras 3.287 botol. Petugas berjanji akan terus menggencarkan pemberantasan narkoba dan miras di daerah untuk mencegah dampak kriminalitas yang ditimbulkan. Polda Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat serius turut serta memerangi narkoba untuk menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan zat adiktif narkotika. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyerahkan penanganan kasus korupsi kerjasama operasional lahan Lombok City Center (LCC) ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis siang. Penyerahan itu ditandai dengan penyerahan 3 tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi, mantan Direktur PT Blis Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha, serta mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni. Kejati juga menyerahkan sejumlah barang bukti dalam kasus yang diduga merugikan negara hingga 39 miliar tersebut. Pihak Kejari Mataram menyatakan setelah diserah terimakan, penahanan ketiga tersangka akan dipisah untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Masing-masing tersangka ditahan terpisah di Lapas Perempuan, Lapas Kuripan, dan Lapas Praya. Jadi hari ini ada pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti atas 3 orang tersangka. Atas nama Bu Isabel, Pak Zaini, sama Pak Lalu Azril. Sementara kuasa hukum Zaini Aroni mengajukan penangguhan penahanan karena alasan sakit. Kita dari tim penasihat hukum dari Pak Zaini tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan. Kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Pertimbangannya beliau itu dari segi usia, dari beliau juga punya riwayat penyakit, itu penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Para tersangka dijerat pasal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan.
Ratusan juta rupiah dana APBD disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk menangani kasus bencana di daerah pada tahun 2025. Anggaran sebesar 300 juta rupiah nantinya akan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengantisipasi terjadinya resiko bencana di seluruh kecamatan. BPBD saat ini telah melakukan kajian untuk memetakan potensi bencana sekaligus penanganannya. Penanganan bencana di daerah akan diprioritaskan berdasarkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Mitigasi bencana di Kabupaten Lombok Timur, pertama ini kami sekarang ini akan melakukan pemetaan, artinya peta kaji risiko bencana dan risiko dan rencana penanggulangan bencana kita ini kan kita susun seharusnya sekali 5 tahun, tapi ini dari tahun 2014 kita belum susun, sehingga kegiatan kita tahun 2025 ini sesuai dengan anggaran yang ada. Kita akan membuat yang pertama rencana penanggulangan bencana ada. Selain mengimbau warga agar memahami mitigasi bencana, BPBD juga mengajak warga segera melapor jika terjadi peristiwa bencana di wilayahnya agar segera ditindaklanjuti. Muhtadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah menekankan pengembangan pariwisata di daerah seperti kawasan ekonomi khusus Mandalika. Tempat wisata dinilai mampu menjadi sentra ekonomi yang menyejahterakan warga daerah. Pengembangan sektor pariwisata dinilai memiliki banyak manfaat positif sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Selain menggencarkan promosi dan memperbanyak event, pemerintah daerah juga harus bisa mengundang investor agar bisa berinvestasi. Pemerintah pusat juga meminta warga di daerah untuk turut menjaga iklim investasi yang nyaman di sektor pariwisata. Karena kan mendatangkan wisatawan dari mancanegara. Di samping itu juga kita punya 5 destinasi super prioritas, dan tentunya destinasi ini perlu support dari berbagai macam pihak, dari pihak swasta, lalu lintas kementerian, lintas lembaga, organisasi, dan hari ini banyak sekali, tadi hampir 50 negara yang hadir, mulai dari perwakilan dari embassy, lalu ada swasta juga ya. Jadi kita sambut baik karena di Indonesia tentunya iklim investasi semakin baik, semakin banyak orang senang datang ke sini untuk berinvestasi dan tentunya berliburan. Pemerintah pusat menekankan kemajuan sektor pariwisata harus terus diupayakan sebagai salah satu solusi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat di daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.